Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya kepada saya, yaitu kenapa orang NU kalau sholat pakai usolli, padahal Nabi nggak pakai usolli. Jadi begini sahabat-sahabat, usolli itu bahasa Arab, maknanya adalah saya niat sholat. Niat adalah hukumnya wajib, innamal a'malu binniyah, karena amal ibadah tergantung niatnya. Niat tempatnya di hati, dibaca ketika kita takbiratul ihram, ketika mulut mengucapkan Allahu Akbar, hati kita berniat, saya niat sholat. Sholat apa nanti ditentukan. Nah, terkait niat, boleh kita berniat memakai bahasa Arab, boleh juga memakai bahasa selain bahasa Arab atau bahasa daerah masing-masing. Kalau saya biasanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Kemudian yang kedua yang perlu kita pahami adalah talaffuz bin niyah, atau melafalkan niat. Melafalkan niat berbeda dengan niat. Kalau niat dibaca di dalam hati ketika kita takbiratul ihram. Kalau melafalkan niat dibaca di lisan sebelum kita takbiratul ihram atau sebelum masuk sholat. Jadi mungkin yang dimaksud penanya orang NU pakai usolli adalah talaffuz bin niyah atau melafalkan niat. Nah, melafalkan niat ini hukumnya sunnah bagi kita orang NU. Kenapa orang NU menganggap melafalkan niat ini sunnah ataupun anjuran? Karena orang NU ini secara fikih kita menganut salah satu dari 4 madhab. Yang dipakai oleh mayoritas orang NU di Indonesia adalah memakai madhab Syafi'i. Dan di dalam madhab Syafi'i dijelaskan bahwa melafalkan niat, talaffuz bin niat, hukumnya sunnah. Kenapa hukumnya sunnah? Karena untuk mempersiapkan hati atau mengajari hati untuk berniat sebelum memasuki sholat. Ibaratnya kalau kita mau bikin acara, kita ada gladi bersih terlebih dahulu. Kita persiapkan dulu supaya ketika acara berjalan dengan lancar. Jadi tujuan dari talaffuz bin niyah ataupun melafalkan niat adalah lisan kita mengajari hati kita sebelum kita masuk dalam sholat. Sehingga ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita sudah mantap untuk berniat sholat apa yang akan kita jalankan. Seperti itu sahabat. Kemudian kenapa? Nah, padahal Nabi nggak pakai usolli. Nah ini, jadi begini, tidak semua perkara yang tidak kita tahu itu tidak ada. Jangan dikira jika kita tidak pernah mendengar hadis bahwa Nabi sholat melafalkan terlebih dahulu, itu berarti Nabi tidak pernah melakukan itu. Karena boleh jadi kitanya yang tidak mendengar, atau perbuatan perkataan Nabi itu tidak terakomodir di dalam kitab-kitab hadis. Nah, terkait dasar ataupun dalil daripada talaffuz bin niyah, melafalkan niyah sebelum sholat, itu dalilnya qiyas. Qiyas ini adalah analogi, menganalogikan hukum yang sudah ada dalilnya ya kepada perkara yang belum ada dalilnya, seperti itu. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu ketika beliau mau berhaji, itu beliau melafalkan niat dengan lisannya, yaitu labbaika umratan wa hajjan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang kemudian ini menjadi dasar ya oleh madhab Syafi'i bahwa talaffuz bin niyah, melafalkan niat, hukumnya sunnah
karena untuk menata hati. Lebih-lebih bagi orang yang punya penyakit was-was. Kalau punya penyakit was-was, maka ini sangat dianjurkan untuk melafalkan niat sebelum berniat. Karena orang was-was ini hatinya kacau. Ya, kalau nggak diajari, kalau nggak ditata dulu, nggak dibimbing dulu, nanti nggak bisa fokus. Mungkin demikian yang bisa kita jawab. Wallahu a'lam bishawab.